perkuliahan kita nanti ke depan ini akan kita desain dalam project yang kurang lebih 3 pertemuan ke depan sebelum kita mid semester ya. Jadi saya perlu sampaikan seperti apa yang Anda sudah baca di petunjuk pelaksanaan project kita, yaitu membuat desain pembelajaran yang basisnya NOS ya, basisnya NOS ya. NOS Nature of Science ya. Apa yang kita akan isi nanti itu seperti yang ada di sini, yaitu format desain pembelajaran berbasis NOS ya. Ini Anda bisa lihat di halaman 26 sampai 28 dari buku Katalisme dalam Pembelajaran Sains ya. Dan kalau Anda belum punya, tinggal klik saja ini ya. Kalau Anda klik ini, maka dia akan langsung menuju ke buku Katalisme dalam Pembelajaran Sains yang Anda bisa download ya. Oke. Jadi ini pertanyaan pemandunya, bagaimana merancang tahapan pembelajaran IPA basisnya NOS ya. Jadi langkah-langkah proyeknya seperti ini ya. Langkah-langkah proyeknya ini, tahapan proyeknya pertama mengidentifikasi materi IPA yang sulit dipahami siswa ya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran IPA. Ya, ini dari perspektif pedagogik. Ya, kalau yang ini perspektifnya adalah profesionalisme atau pendalaman materi atau dari konten materinya. Nah, di fase yang ketiga itu kita akan melakukan atau kelompok-kelompok akan melakukan sinkronisasi komponen-komponen sains atau NOS yang ditetapkan dengan fase-fase siklus belajar. Ya, Anda bisa baca di buku Katalisme dalam Pembelajaran Sains. Ya. Nah, kemudian ada validitas internal. Validitas internal ini sebenarnya adalah evaluasi terhadap apa yang sudah kita rancang, ya, draft yang sudah dirancang itu divalidasi secara internal di tingkat kelompok. Nanti saya akan terlibat ya secara aktif menjadi fasilitator dalam kegiatan-kegiatan pendampingan setiap kelompok dalam melakukan proses proyek pembuatan desain pembelajaran yang berbasis NOS ini. Ya, nanti pendampingan saya tentu pendampingannya secara daring berdasarkan kelompok. Nanti kita menetapkan kelompok A misalkan atau kelompok 1 itu kapan bisa ketemu dengan saya. Lalu kita sepakati dan saya mendampingi mungkin 15 sampai 20 menit untuk setiap kelompok ya. Ya, jadi kita tidak kuliah rame-rame lagi nanti minggu depan, 2 minggu depan. Ya, tetapi kita mengerjakan proyek di mana saya menjadi fasilitator proyeknya. Ya. Nanti ditanyakan kalau ada hal yang tidak dimengerti ya. Sampai kemudian fase terakhir, setiap kelompok itu mempresentasikan produk akhir rancangannya ya dalam format PPT dari desain pembelajaran yang sudah dihasilkan berdasarkan fase-fase tahapan proyek ini. Ya. Nah, luaran dari pembelajaran dari setiap tahapan proyek ini ya dalam identifikasi nanti setiap kelompok itu mengidentifikasi minimal 2 topik IPA yang dianggap sulit. Ya. Jadi 2 topik IPA yang dianggap sulit dan memilih salah satunya. Ya. Setelah itu kelompok bersama anggotanya ini menetapkan berapa prinsip NOS yang bersesuaian sebagai dasar pembelajaran. Ya, jadi kita tidak menyusun RPP ini ya, bukan menyusun RPP, tapi membuat desain pembelajaran yang basisnya adalah hakikat sains atau nature of science. Berikutnya adalah di fase sinkronisasi komponen sains setelah ditetapkan ada berapa komponennya. Nanti mahasiswa di anggota kelompoknya itu merancang aktivitas guru dan siswa berbasis NOS. Anda bisa melihat halaman 26 sampai 28 itu contoh. Contohnya
Tetapi coba perhatikan format desain pembelajaran yang berbasis NOS ini, yang kosong ini yang Anda akan isi bersama kelompoknya dan difasilitasi oleh saya nanti setiap kelompok. Di sini ada tambahan aktivitas guru yang tampak dan tidak tampak. Aktivitas siswa yang tampak dan tidak tampak. Untuk melihat ini, Anda bisa membuka link ini, pembelajaran IPA, buku karya Ari Widodo di halaman 50. Ya, kalau Anda klik di sini, itu karena ini link, langsung Anda menuju ke drive-nya dan Anda bisa download bukunya. Ya. Kemudian, dalam kaitannya dengan melakukan fase yang ketiga, ya, fase yang ketiga dari proyek ini, selain dua buku, ya, buku pertama sebagai referensi katalisme dalam pembelajaran sains yang saya tulis, dan satu lagi buku tentang pembelajaran IPA dari Bapak Prof. Ari Widodo. Ya, beliau ini adalah promotor saya waktu S3. Dan silakan menonton dua video. Ya, video yang pertama adalah video Nature of Science. Ya, tinggal Anda klik, Anda akan menuju ke sumber videonya. Ini Anda bisa lihat bahwa ini sudah link, ya. Jadi tinggal Anda klik ini, tidak perlu cari-cari di YouTube, nanti Anda akan ke sana. Video yang kedua adalah video tentang metode ilmiah sebagai dasar pembelajaran sains. Ya, karena ini kan nanti dikawinkan konsep-konsepnya dari dua buku dan dua video yang Anda nonton, kemudian mengisi yang di bawah ini. Ya. Setelah itu, masing-masing kelompok itu berdiskusi bersama dengan dosen. Ya, saya nanti akan menunggu informasi dari setiap kelompok kapan waktunya dalam rentang waktu 1 minggu ini untuk memfasilitasi progresnya. Ya, minimal mungkin 1 kali pertemuan atau pertemuan minggu ini di 2 ini, ya, di 2 atau di 3 fase ini. Saya akan pantau progresnya, kelompok ini sudah sampai di mana, kelompok itu sampai di mana. Ya. Jadi saya akan hadir sebagai fasilitator dalam setiap kelompok untuk mendampingi kalian merancang desain pembelajaran berbasis NOS ini. Bukan melepaskan Anda begitu saja. Saya sebagai fasilitatornya. Ya, sehingga kemudian Anda tidak kehilangan jejak, Anda tidak tersesat karena saya dampingi, ya. Setelah itu, kemudian di akhir nanti, ya, jadi nanti saya akan perlihatkan timeline atau fase-fase waktunya kita bekerja. Nanti pada saat presentasi itu ada posternya, ada rubriknya setiap presentasi, dan nanti tentu yang dipresentasikan adalah yang ini, format desain pembelajaran sebagai produk akhir. Tetapi nanti dibuat dalam format PPT sehingga kemudian tampilannya nanti itu agak bagus. Ya. Coba kita lihat timeline dari proyek kita ini. Ya. Jadi sekarang tanggal 30 September tahun 2021. Ya. Sekarang ini saya memberikan penjelasan teknis tentang pelaksanaan proyek. Ya, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Nanti ada sesi di mana Anda bisa bertanya tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melaksanakan proyek ini di sesi akhir perkuliahan kita hari ini. Minggu depan, ya, sebenarnya bukan minggu depan ini, artinya minggu depan ini adalah hari Kamis sebagai siklus perkuliahan kita. Itu akan saya mengadakan pendampingan virtual tahap 1 pada semua kelompok. Ya, jadi setiap kelompok itu nanti menyiapkan laporan-laporannya, dia sudah sampai di mana, dan nanti saya akan dampingi. Ya. Jadi Anda tidak perlu terlalu tegang, terlalu khawatir bagaimana kesiapannya, itulah nanti saya akan pantau progresnya. Ya. Tetapi bukan berarti tanggal 7 Oktober 2021 ini seluruh kelompok yang ada 5 ini langsung saya fasilitasi bersamaan, itu tidak. Ya. Saya minta dalam rentang waktu mulai dari kalau hari ini tanggal 30, mungkin 4 hari ke depan,
ya sudah ada kelompok yang meminta untuk difasilitasi. Ya, kalau dia sudah merasa bahwa sudah ada progresnya yang kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan atau banyak hal-hal yang ingin dikonfirmasi kepada saya sebagai fasilitator, sambil saya melihat progres atau kemajuan kerja proyeknya sudah sampai di mana. Demikian pula nanti minggu depan, ini masih berlanjut karena di sini tadi ini yang kita mau kerja nih. Ini nih, mulai dari tahap identifikasi materi IPA sampai ke presentasi produk. Ya. Tanggal 14, ya, 2 minggu ke depan itu pendampingan virtual tahap 2. Ya. Karena ini tidak bisa dikerja dalam waktu yang singkat. Justru saya khawatir kalau singkat itu dikerja asal-asalan. Ya. Saya tidak ingin ini format ini, yang ini hanya diisi secara asal-asalan. Ya. Ini boleh Anda isi kalau ini referensi 2 ini dan ditambah dengan nonton videonya itu Anda tonton. Itu tidak bisa diisi ini kalau tidak. Ya. Oke. Tanggal 21 Oktober 2021, ya, saya melakukan penilaian presentasi produk akhir dari setiap kelompok. Ya, itu tampil 5 kelompok secara singkat nanti di pertemuan tanggal 21 Oktober 2021. Apa yang ditampilkan adalah hasil kerja selama 2 minggu itu. Ya, kurang lebih 2 minggu. Dan saya akan dampingi selama 2 kali setiap kelompok. Ya. Jadi pendampingan sekali di tahap awal, pendampingan kedua di tahap 2, sampai anggota kelompok yang diwakili oleh salah satu anggotanya mempresentasikan produk akhir. Produk akhirnya yaitu ini. Ya, ini yang kita mau lihat ini. Ya, bagaimana fase pembelajarannya, komponen NOS-nya, kemudian aktivitas gurunya dan aktivitas siswanya. Itu yang saya mau lihat. Dan tanggal 28 pada pertemuan ke-8 kita mid semester. Ya, tentu mid semester ini topiknya adalah apa yang kita sudah bahas di 3 pertemuan sebelumnya ditambah dengan 4 pertemuan yang kita kerja secara proyek. Ya. Ya, secara teoritik ya bisa lihat ini kalau berbasis proyek mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, setelah itu kemudian studi lapangan dan investigasi, ya. Dan setelah itu ada identifikasi sumber-sumber dan penelitian, kemudian mengetes, ya, mengetes produknya dan sampai presentasi dari solusinya, ya. Ini adalah project based learning cycle, ya, siklus pembelajaran berbasis project, ya. Baik, saya stop screen, ya. Silahkan kalau ada yang ingin menanyakan tentang penjelasan yang baru saja saya sampaikan. Ya, Anda 5 kelompok kan? Ya, 5 Iya, kelompok. Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, itu berarti tidak ada masalah. Nanti silakan Anda bekerja. Nanti saya akan Pak. fasilitasi pada waktu yang Anda tetapkan. Saya minta 5 kelompok ini berdiskusi untuk menetapkan waktunya, kapan mulai saya dampingi selama kurang lebih 20 menit untuk setiap kelompok pada waktu yang berbeda. Ya. Jadi saya benar-benar akan hadir di situ, memberi penjelasan, ada yang presentasi kerjanya, lalu kita lihat mana yang harus direvisi, mana yang diperbaiki, dari mana sumbernya, mengapa menuliskan ini, dan mengapa menggunakan itu. Ya, bisa dipaham ya? Iya, Pak. Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kalau Bisa. kalau bisa dipaham, kita tidak perlu terlalu lama untuk penjelasan teknis ini. Silahkan berdiskusi kelompok. Saya tidak perlu memperpanjang penjelasan teknis. Nanti saya menunggu waktu yang ditetapkan oleh kesepakatan kelompok, kapan saya dampingi. Ya, kapan saya menjadi fasilitatornya. Dan sebisa mungkin tidak ada kelompok yang bersamaan waktunya di antara 20 sampai 30 menit itu untuk proses pendampingan. Ya.
Jadi silakan mengajukan, nanti kalau ada yang sama, itu nanti saya akan konfirmasi ulang di grup untuk memindahkan salah satunya supaya tidak tabrakan waktu yang kita sepakati. Ya, jadi anggota kelompok silakan berembuk, tapi waktu Anda itu tidak, atau waktu yang Anda usulkan tidak harus sekarang, ya. Jadi kalau Anda sudah merasa bahwa kerja-kerja kemajuan kerjanya sudah ada dan saya sudah butuh dosen untuk mendampingi, maka saya usulkan, Pak, bisa enggak saya difasilitasi, kelompok saya difasilitasi pada hari ini jam sekian. Nah, itu baru mengajukan. Jangan hari ini belum ada kerjanya sudah merancang, belum tahu progresnya, ya. Ya, paling tidak 4 hari ke depan saya berharap sudah ada kelompok yang mengajukan waktu pendampingan dari saya untuk melihat progres dari proyek yang dikerja. Paham, ya? Paham, Pak. Oke. Ya, Pak. Kalau semuanya sudah paham, saya kira saya tidak perlu berlama-lama menjelaskan ini, dan silahkan berdiskusi dengan kelompoknya untuk memulai proyek ini sampai kemudian ada progresnya dan meminta kepada saya untuk mendampingi. Terserah mau pagi, mau siang, asal jangan subuh, ya. Ya. Jadi nanti setiap kelompok sepakat kira-kira kita bersepuluh misalkan ini atau bersebelas orang, kapan kita bisa meminta Pak Rimba waktunya untuk mendampingi kita. Ya. Jadi saya tidak datang menguji kalian, ya. Saya datang membantu, memfasilitasi, mengajarkan, membimbing bagaimana cara mengerjakan proyeknya. Ya. Tapi kerja dulu, saya mendampingi. Kalau sudah benar, ya saya tidak perlu terlalu banyak terlibat. Ya. Tentu kita harapkan semua personil kelompok itu memiliki keterlibatan yang penuh di dalam rangka menghasilkan produk. Ya. Ya, itu saya kira yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, Anda lihat seperti tidak ada materi, tapi pekerjaan ke depan fase-fasenya adalah proyek. Ya, dia proyek, bukan berbasis masalah, bukan kuliah-kuliah biasa ini, berbasis proyek. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, perkuliahan hari ini saya tutup. Ya, nanti mungkin yang agak teknis bisa disampaikan di grup WA, ya. Oke? Ya, Pak. Ya. Ya, Demikian Pak. perkuliahan kita sebagai Ya, Pak. penjelasan teknis Ya, kerja-kerja Pak. proyek kita ke depan. Mudah-mudahan penjelasan saya hari ini bisa dipahami dan ada manfaatnya. Ya, terima kasih atas kehadiran mahasiswa sekalian. Ini ada 60 orang bersama dengan saya. Dan tracking attendance perkuliahan hari ini itu segera akan saya kirim ke Google Classroom. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.